Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ai. Di video kali ini aku bakal kasih tips ke teman-teman gimana caranya agar video kita itu nongol di beranda calon penontonnya kita padahal mereka nggak subscribe. Yang penasaran sama videonya? Stay tune terus ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, sebenarnya nggak semua video ngelewat adalah video dari channel yang kita subscribe. Nah, kalau video mereka bisa seperti itu, nongol di beranda kita padahal kita nggak subscribe, berarti video kita juga berpeluang dong bisa nongol di di beranda calon penonton kita. Nah, di video kali ini aku akan kasih tipsnya ke teman-teman bagaimana caranya agar video kita itu bisa muncul di beranda penonton walaupun penonton tersebut nggak subscribe ke channel kita. Nah, kemarin aku dapat komentar dari satu video aku yang menurut aku viewersnya itu lumayan gitu ya. Nah, dia bilang, "Alhamdulillah Kak, video kakak dapat rekomendasi dari YouTube selalu berada di berandaku, padahal aku nggak kenal kakak dan nggak tahu gitu, apalagi dia itu nggak subscribe aku ya teman-teman." Sebenarnya itu adalah hasil kerja dari algoritma di YouTube ya teman-teman. Jadi algoritma itu pekerjaannya adalah mencocokkan penonton dengan video kita. Jadi algoritma di sini itu nggak pernah membantu seorang kreator itu untuk mengembangkan channelnya, tapi membantu penonton untuk memuaskan dirinya, mencari apa yang diinginkan oleh penonton agar penonton itu puas. Jadi teman-teman, karena video aku itu dinaikkan terus oleh algoritma, maka penonton-penonton yang sering nonton tentang tutorial YouTube itu juga algoritma YouTube ini memunculkan video aku di beranda mereka. Nah, gimana caranya agar video aku tuh berada di beranda mereka? Karena ini berhubungan dengan history tonton kalian teman-teman. Semakin kalian sering menonton tutorial YouTube, maka semua video konten kreator yang booming itu akan muncul di beranda kalian. Jadi yang perlu teman-teman pahami bagaimana caranya agar video kita itu selalu keangkat. Kalau ada orang yang komen ke video kita itu, balaslah komentarnya teman-teman. Semakin sering ada komentar, semakin banyak komunikasi kita di video itu, maka algoritma akan menilai bahwa video kita itu performanya bagus karena ada komunikasi yang bagus dan berkelanjutan di situ. Jadi usahakan video kita itu bisa menarik teman-teman. Semakin banyak jempol, maka semakin algoritma itu menaikkan lagi video kita. Semakin banyak komentar, algoritma akan menaikkan lagi video kita. Merekomendasikan video kita kepada penonton, ke penonton-penonton yang sering menonton video-video serupa video kita. Walaupun sering diangkat oleh YouTube, tapi kalau dicuekin nih sama penonton, misalnya nih video kita muncul di beranda penonton, tapi di skip sama penonton, nah itu juga akan merusak performa dari video kita. Nah, di sini bagaimana caranya kita agar penonton itu bisa mengklik video kita? Disinilah pentingnya ilmu thumbnail, teman-teman. Coba teman-teman lihat, ini adalah thumbnail dari video aku yang booming itu yang aku maksud tadi. Nah, teman-teman bisa lihat kalimat-kalimat yang aku tulis di sini adalah kalimat-kalimat yang bisa membuat penonton itu penasaran, khususnya untuk teman-teman yang YouTuber pemula. Nah, kalau misalkan nih ada yang mengatakan ilmu thumbnail itu nggak penting, menurut aku tidak teman-teman, itu sangat penting karena thumbnail ini adalah cover dari video kita. Kalau misalnya thumbnail itu tidak menarik, walaupun video kita itu menarik, bahkan sangat menarik sekalipun, tapi kalau kalimat yang kita tuangkan di thumbnail itu tidak menarik, tidak mengundang mereka untuk mengklik video kita, maka secara otomatis kita itu akan dicuekin oleh penonton. Saran aku ke kalian, buatlah kalimat di thumbnail itu agar bisa membuat penonton-penonton itu penasaran terhadap video kita. Nah, aku akan tunjukin ke kalian beberapa thumbnail yang menurut aku tuh thumbnailnya itu menarik gitu ya. Nah, contohnya gini, abang ini tuh buat tutorial tentang TikTok gitu ya. Nah, di sini abang ini buat di thumbnailnya itu seperti ini. Pantesan susah FYP, pemula wajib coba, terapin cara gini langsung FYP. Nah, jadi kan kayak penonton itu penasaran gitu kan, apa sih yang dilakukan, kok bisa langsung FYP gitu kan.
Nah, selanjutnya di sini cuma 2 hari diterima monet. Nah, jadi kayak kita yang YouTuber pemula itu kayak makin penasaran gitu, wah kok bisa 2 hari diterima monet gitu kan. Jadi otomatis yang kayak kita YouTuber pemula itu kita makin penasaran gitu, apa sih yang dilakukan. Nah, selanjutnya ini juga ada kakak ini buat tentang TikTok gitu ya. Cara mudah FYP di TikTok. Follower sedikit bisa FYP dengan 5 cara ini. Nah, jadi kayak orang yang pengen videonya tadi FYP di TikTok itu pasti penasaran 5 cara apa yang dilakuin sama kakak ini kan kayak gitu ya. Nah, itulah yang aku bilang tadi teman-teman, ilmu thumbnail itu sangat penting. Kenapa? Karena kesan pertama yang dilihat oleh penonton dari video kita adalah thumbnail. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun video kita menarik, bermanfaat, beredukasi, memberikan manfaat yang banyak, edukasi yang banyak, tapi kalau thumbnail kita polos, biasa aja, tidak menggunakan bahasa yang penasaran buat penonton, maka kecil kemungkinan kita untuk mendapatkan klik. Kecuali kita itu udah banyak subscribernya teman-teman, penonton kita udah tahu, udah ratusan gitu kan, mereka udah tahu bahwa video-video kita itu memberikan edukasi yang bermanfaat, ilmunya daging semua, emas semua. Maka kalau begitu kita bisa bereksperimen, tidak memberikan kata-kata yang menarik di thumbnail gitu kan. Tapi untuk kita para YouTuber pemula, saran aku jangan lakukan hal itu teman-teman, karena kita itu belum ada penonton teman-teman, belum banyak penonton. Bahkan teman-teman yang kayak aku nih yang subscribernya masih ratusan, jangan teman-teman, usahakan kita membuat thumbnail itu yang bisa membuat penonton itu mengklik videonya kita. Nah, misalnya untuk teman-teman yang mengalami masalah kayak gini nih, Kak, aku tuh masih pemula banget, belum bisa membuat kalimat-kalimat yang membuat penonton itu penasaran gitu sama video aku. Nah, saran aku teman-teman, kalian buka aja channel-channel besar yang subscribernya itu udah ribuan, yang channelnya itu setema sama kalian. Misalnya nih, kalian temanya itu tentang memasak gitu kan, udah kalian cari aja tuh di konten-konten yang membahas tentang masakan gitu kan. Kalian bisa lihat menunya yang sama kayak yang kalian buat videonya, tuh kalian lihat aja thumbnailnya, kalian bisa ambil tiru modifikasi dari situ kan, ambil kalimatnya, kalian bisa tambah-tambahin kalimatnya di situ. Nah, sebenarnya kita itu udah nggak susah, karena di YouTube itu udah banyak banget konten kreator yang bisa kita jadikan pelajaran gitu ya. Nah, selain thumbnail, kita juga harus belajar cara membuat judul yang bisa membuat penonton itu penasaran. Jadi, sama juga ya teman-teman kayak thumbnail tadi. Jadi sama juga teman-teman, kita lihat aja ke channel yang setema dengan kita gitu kan. Kita lihat aja tuh thumbnailnya gimana, terus judulnya tadi gimana. Kita juga bisa tambahkan kalimat-kalimat yang sesuai gitu ya dengan video kita. Jadi usaha kita itu dalam membuat video yang sudah menarik, yang sudah beredukasi, memberikan manfaat ke penonton itu bisa ada hasilnya teman-teman, kalau kita barengin dengan thumbnail yang menarik dan juga judul yang menarik. Nah, tips yang terakhir teman-teman bisa lakuin, nonton video sendiri tapi kita menggunakan akun orang lain gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa gunakan akun orang lain, misalkan kita minjam HP teman-teman kita gitu kan, atau saudara kita gitu. Kita bisa lihat video kita atau nonton video kita di akun mereka. Tapi kita sebelum kita melihat video kita lihat dulu nih channel-channel besar yang setema dengan video kita gitu kan. Kita lihat dulu video mereka sampai habis, baru setelah itu kita tonton videonya kita. Nah, itu tadi tipsnya dari aku, bagaimana caranya agar video kita itu dapat direkomendasikan oleh YouTube dan berada di beranda calon penontonnya kita, sedangkan mereka nggak subscribe channel kita. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke sosial media kamu. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosial aku ya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.